Sesawi Core Yesus Channel, channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, selalu dalam rahmat sukacita, berkat yang melimpah, serta perlindungan dari Bapa, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita akan dengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas ayat 1 dilanjutkan ayat 7 sampai dengan 11. Mari sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan. Sahabatku, Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-ngamati dia dengan seksama, karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan. Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua orang yang lain. Sebab siapa saja meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan siapa saja merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi Kristus, dimanapun Anda berada, sobat kalau muda Ko Yesus dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pada kesempatan ini sahabatku, kita ingin belajar tentang kerendahan hati sahabatku. Sungguh sahabatku, kita sering terjebak pada kerendahan hati yang semu. Sahabatku yang dikasihi Kristus, kita ragu untuk duduk paling depan. Kita tidak mau maju ke depan ketika ada acara-acara sahabatku. Entah di gereja atau di tempat umum sahabatku yang dikasihi Kristus. Kita takut dianggap sebagai orang yang ingin duduk di paling depan sebagai tempat yang terhormat. Sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, banyak umat Kristen terjebak pada konsep kerendahan hati yang semu sahabatku. Misalnya ketika ada pemilihan ketua lingkungan, ada permintaan untuk menjadi panitia Natal atau Paskah, atau ketika ada kebutuhan untuk memimpin doa, kita sering berkata, jangan saya belum pantas, orang lain dulu sajalah. Nah sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, kita berpikir itu adalah bentuk kerendahan hati kita sahabatku. Tetapi sahabatku, sebenarnya hal itu justru bertentangan dengan kerendahan hati yang sejati sahabatku. Mengapa? Sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, karena dengan menolak tugas itu artinya kita menolak untuk melayani orang lain sahabatku. Justru sahabatku yang dikasihi Kristus, kita bersikap tinggi hati saat itu. Sahabatku, kerendahan hati yang sejati bukan soal siapa yang duduk di kursi terdepan, melainkan terletak pada siapa yang mau melayani sesamanya. Sahabatku yang dikasihi Kristus, siapa yang mau berkeringat dan disusahkan untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan, itulah sahabatku, orang-orang yang sungguh memiliki sikap
kerendahan hati. Sahabatku yang dikasihi Kristus, dimanapun Anda berada, sobat keluarga Yesus dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita diingatkan sahabatku, tugas pelayanan kita untuk Tuhan sahabatku. Semoga ini mengingatkan kita semakin dewasa dalam iman, hidup semakin bijaksana sahabatku, dan kerendahan hati kita. Sahabatku yang dikasihi Kristus, semoga ini semakin menguatkan kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk akhiri renungan singkat ini dan mohon berkat dari Tuhan sahabatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kuasa, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat rahmat yang sungguh luar biasa. Boleh kami terima, boleh kami rasakan dengan firman ini. Kami belajar banyak ya Tuhan. Dengan firman ini menjadi sadar kami untuk semakin hidup melayani Engkau. Terkadang kami hidup dalam kesombongan ya Tuhan. Pakai hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang sungguh hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat. Kami juga mendoakan pula bagi para subscriber setia Sesawi Koi Yesus dan viewer kami Sesawi Koi Yesus ya Tuhan. Kiranya Engkau jamah mereka, Engkau berikan hikmat sukacita hidup mereka, berkat yang sungguh melimpah. Kami juga mendoakan pula bagi mereka-mereka yang masih menderita sakit, luka, beban mental. Kiranya Engkau berikan rahmat sukacita, kesembuhan batin, psikis mereka ya Tuhan. Amin. Kami juga mendoakan pula bagi mereka-mereka yang telah meninggal dunia mendahului kami ya Tuhan. Kiranya Engkau jamah jiwa-jiwa mereka, Engkau ampuni dosa mereka, Engkau angkat mereka dari api penyucian, dan Engkau tempatkan di sisi-Mu di sorga, memandang wajah kasih-Mu Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus, dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas segala waktu yang sudah diluangkan dan kita bersama-sama dengarkan firman Tuhan sahabatku. Renungkan bersama, pertajam iman kita sahabatku. Sebarkan video ini supaya semakin banyak orang terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan iman mereka, banyak orang dikembalikan ke dalam jalan Tuhan sahabatku. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Tetap semangat sahabatku setiap hari, tetap semangat. Hidup kita semua penuh berkat, hidup kita semua penuh sukacita. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam Tuhan memberkati.